Oke, kita mulai. Teman-teman, saya minta bantuan untuk memimpin doa Paput Winda Erlang. Memimpin doa. Oke Pak, marilah teman-teman sebelum kita mulai pola hari ini, malah kita berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami akan mulai perkuliahan. Semoga Engkau yang senantiasa membimbing kami dan Tuhan hari ini. Ini semua salam bermu dan Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Paput Winda Erlang. Ya Pak, sama. Oke, selamat pagi teman-teman. Sehat Selamat semua? pagi, Pak. Pagi Pak. Selamat pagi, Pak. Sehat pagi, Pak. Pagi Pak. Sehat kan? Sehat. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke, di pertemuan ke-6 kita akan belajar materi baru. Kita akan belajar ini apa? Sensor rotary encoder. Oke, saya share dulu ya. Share screen. Kelihatan belum teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, rotary encoder ini, kalau teman-teman pernah mendengar, berarti rotary berarti ada putaran ya. Kalau diartikan. Kemudian encoder di sini sinyal kalau diterjemahkan. Jadi ada beberapa tipe berdasarkan hardware-nya ya teman-teman. Yang paling kiri ini yang banyak digunakan dalam praktikum karena ini sangat murah sekali. Yang rotary encoder ini. Kemudian yang paling kanan atas ini yang dipakai di industri, di pabrik-pabrik, di mesin-mesin yang membutuhkan kepresisian tinggi. Ini yang tipe encoder yang banyak di pabrik ya. Kemudian yang sebelah bawah kiri ini rotary encoder linear. Jadi pergerakannya maju mundur. Kemudian yang paling kanan bawah ini rotary encoder, ini juga di industri, banyak di industri, tapi ini ada asnya harus masuk ke sini ya, digabung antara as motor sama sini. Oke, pertama kita lihat ya untuk pengaplikasian rotary encoder. Kalau teman-teman nanti di workshop itu membuat itu ya conveyor. Nah ini hampir sama. Ada aplikasi di sini digunakan untuk pemotong gulungan kertas atau gulungan plastik ya. Jadi di sini sebelah kiri itu gulungan. Kemudian saya pengen memotong 1 meter 1 meter. Nah ini bisa menggunakan namanya rotary encoder. Rotary encodernya posisinya di antara ini ya. Posisinya digabung dengan as conveyor. Kemudian dari putaran conveyor ini dia akan memutar rotary encoder namanya. Rotary encoder kemudian akan memberikan sinyal ke PLC. Ini berupa pulsa ya, pulsa ke PLC. Kemudian PLC memberikan
output berupa cutting mechanism atau sistem pemotongan. Bisa menggunakan gunting ataupun pisau. Nah, fungsi dari rotary encoder ini itu memberikan pulsa, berapa putaran yang harus dikirim ke controller PLC supaya potongan gulungan tadi dari gulungan kemudian dipotong per tahap per meter. Ini bisa berapa pulsa, ini tergantung dari spesifikasi rotary encoder. Umpamanya resolusinya 100, maka satu putaran itu 100 ya, 100 pulse nanti dikonversi ke meter. Berapa meter yang harus dipotong. Kelihatan nggak teman-teman video saya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini nanti kalau kerja di industri teman-teman akan menemui sistem seperti ini ya. Ini yang sistem yang paling simple. Kalau di industri kertas, industri farmasi, pembungkusan biasanya untuk membungkus produk-produk, dia biasanya dari roll-roll kertas ataupun roll-roll plastik. Kemudian increment, jadi ada dua tipe ya untuk rotary encoder. Pertama berdasarkan outputnya. Berdasarkan output di sini increment sama absolute. Maksudnya apa increment? Increment di sini untuk hitung naik ya. Kalau teman-teman pernah mendengar kata increment, itu bisa hitung naik. Tapi tipe satunya itu namanya bukan decrement, tapi absolute namanya. Jadi ada dua tipe untuk rotary encoder berdasarkan outputnya, increment dan absolute. Kemudian digunakan untuk apa? Pertama untuk posisi, untuk menentukan posisi awal ya. Posisi awal kalau diputar berapa kali maka dia posisinya jadi meter ya. Bisa meter, bisa senti. Ini tergantung penampilan pada LCD maupun ke self segment. Kemudian direction. Nah, ini yang asnya pada rotary encoder ini digabung atau dijadikan satu sama penggeraknya ya. Bisa langsung ke as motornya, bisa menggunakan rantai maupun bel ya. Di sini ya contohnya pada speedometer lah. Speedometer itu putaran pada roda depan itu yang dibaca ke speedometer ya. Nah, ini hampir sama. Berapa putaran yang dihasilkan kemudian akan tampil secara digital. Nah, ini increment ini tipe yang untuk membaca kecepatan sama putaran. Bisa CW, bisa CCW. Counter clockwise sama counter clockwise. Dan kecepatan di sini nanti dikonversi dari berapa pulsa ke kilometer per jam ya, atau meter per menit. Kemudian selain untuk kecepatan, direction, posisi, ini juga dapat digunakan untuk menghitung berapa benda yang telah melewati conveyor. Itu bisa dapat dihitung menggunakan increment. Umpamanya satu putaran itu bisa melewatkan 5 benda. Nah, ini kalau 5 putaran berarti tinggal mengalihkan saja 5 kali 5 berarti 25 benda. Ini untuk menghitung countingnya. Oke, dilihat dari pembagiannya ya, rotary encoder di sini dari berdasarkan output sinyal, increment dan absolute. Kemudian berdasarkan sensing teknologinya, ada magnetik, ada optical, ada laser. Sebenarnya ada lagi ya, induktif dan kapasitif, tapi ini tidak tertulis di sini.
magnetik, optikal, laser, induktif, dan kapasitif. Ini ada tambahan di sini harusnya. Kemudian berdasarkan output sinyalnya di sini kuadrat encoder sama relatif rotary encoder ya. Ini pembagiannya seperti ini. Nah, ini sesuai kebutuhan. Kalau teman-teman nanti di industri cuma menggunakan cuma menampilkan kecepatan, kemudian berapa counting, ini cukup menggunakan yang increment. Kemudian yang absolute di sini rotary encoder yang digunakan untuk menyimpan posisi ya. Jadi umpamanya kondisinya listrik mati, mesin itu dapat melanjutkan posisi terakhir saat dia mesin mati. Ini keuntungan dari absolute. Kemudian berdasarkan teknologi sensingnya, ini magnetik ya. Jadi ada beberapa menggunakan magnetik, berarti ada kumparan elektromagnetik di sini biasanya. Ini kalau teman-teman pernah membongkar motor DC yang ada rotarinya, ini ada dua tipe menggunakan magnetik maupun optical. Kalau optical berarti ada lampu LED dan fotodiode atau fototransistor. Kalau laser ya pastinya cahaya ya, jadi juga sama fototransistor maupun fotodiode. Ada lagi yang saya sebutkan tadi induktif. Induktif ya sama kumparan, dikasih tegangan, jika ada logam mendekat maka akan memberikan sinyal atau pulsa ya. Kalau kapasitif berarti kalau ada benda yang mendekati, benda apapun ya, kecuali benda bening, itu tidak terdeteksi oleh kapasitif. Ini juga digunakan dalam teknologinya rotary encoder. Oke, rotary encoder di sini umumnya itu menggunakan sensor optik kebanyakan untuk dapat menghasilkan serial pulsa yang dapat diartikan menjadi gerakan, posisi, dan arah. Ini sangat apa ya? Jadi digunakan untuk feedback ya kalau rotary encoder. Jadi tidak cuma umpamanya gini, ada potensio. Nah, di situ untuk mengatur kecepatan, umpamanya ada pilihan kecepatan pelan, sedang, dan cepat sekali. Contohnya seperti itu. Kemudian dari input ketiga tadi masuk ke controller, bisa PLC maupun micro. Kemudian output masuk ke outputnya nanti sesuai enggak dengan dibaca menggunakan rotary encoder. Kalau kecepatan rendah itu nilai pulsanya berapa, kalau kecepatan sedang pulsanya berapa, kalau kecepat sekali itu pulsanya berapa. Ini digunakan untuk feedback ya. Jadi tidak cuma satu arah, rangkaian closed loop ya ini. Jadi ada tambahan feedbacknya. Kebanyakan menggunakan sensor optik ini berarti optik itu ya berhubungan dengan cahaya. Cahaya berarti ada lampu LED atau infrared, bisa juga laser. Output receivernya berupa fotodiode ataupun fototransistor. Dan prinsip kerjanya rotary encoder ini tersusun dari suatu piringan. Ada piringan tipis yang memiliki lubang-lubang pada bagian lingkaran piringan. Kemudian LED ditempatkan pada salah satu sisi piringan, bisa atas, bisa bawah. Kemudian sehingga cahaya akan menuju ke piringan ya. Nah, di piringan tadi ada lubang-lubang yang diatur secara jaraknya sama. Kemudian di sisi lain suatu fototransistor ini atau fotodiode ya. Jadi antara lampu LED dan fotodiode itu ada tengah-tengahnya ada piringan. Nah, dia yang memutus sinarnya ya. Diletakkan sehingga fototransistor ini dapat mendeteksi cahaya dari LED yang berseberangan
apabila posisi piringan mengakibatkan cahaya dari LED dapat mencapai fototransistor melalui lubang-lubang yang ada, maka fototransistor akan mengalami saturasi dan akan menghasilkan suatu pulsa gelombang persegi. Oke, contohnya seperti ini. Ada suatu disk tapi sudah di lubang-lubang ya. Disknya ini ada yang bahannya plastik, ada yang besi, plat besi. Kemudian kalau sekarang sih ada yang menggunakan kaca ya, kaca kemudian dikasih tanda hitam dan bening. Jadi salah satu di sini ada hitam, ada bening. Kalau bening berarti melewatkan cahaya LED tadi diterima oleh fotosensor atau fotodiode. Kalau hitam berarti tidak bisa melewatkan. Nah, dari kondisi seperti ini, putaran ini akan menghasilkan pulsa ya. Ini contohnya ya. Jadi kalau ini lampu LED, kalau kena dalam kondisi berlubang, dia akan sampai ke fotodiode. Kemudian dia akan mengeluarkan pulsa high ya, kondisi 1. Kemudian saat terkena warna hitam, cahaya LED ini akan terhalang. Kemudian fotodiode itu akan mengirimkan pulsa 0. Jadi cuma kondisinya high dan low. Ada yang pernah bongkar rotary encoder, teman-teman? Nah, ini Belum, Pak. Ini posisinya kalau teman-teman pernah melihat motor DC, biasanya belakangnya itu ada suatu piringan ya, digabung dengan as motornya. Nah, sekarang teman-teman kalau membeli motor DC ini sesuai kebutuhan ya, yang sudah ada rotary encodernya atau yang cuma motor DC saja. Kalau untuk motor DC-nya digunakan untuk untuk mendeteksi putaran, kemudian posisi, berarti milih yang sekalian ada rotary encodernya. Jadi yang mutar piringan tadi itu as motor. As motor, kemudian sensornya ini yang dari LED dan fotodiode ini yang digunakan untuk feedback ya. Jadi umpamanya kalau sudah tercapai, umpamanya dari posisi awal itu 0, kemudian diputar 2 kali, umpamanya piringannya itu ada 100 lubang, berarti kalau 2 kali 200 lubang. Nah, kalau 200 lubang dia akan memberikan sinyal ke output, karena ini dari fotodiode tadi masuk ke Arduino ya, umpamanya Arduino, kemudian Arduino tadi kalau sudah tercapai 200, umpamanya kalau dibuat program if A sama dengan 200, then motor pemotong atau silinder akan atau berhenti, menghentikan motornya ya, atau silindernya akan memotong lembaran-lembaran yang contoh di video awal tadi. Contoh seperti itu. Nah, ini secara hardware ya, tipe rotary encoder ada increment, ada absolute. Kalau absolute piringannya itu lubangnya bertingkat ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tingkat. Tapi kalau increment itu maksimal ada 3. Ada channel A, channel B, dan channel C. Kalau ini satu ini termasuk increment ya. Jadi yang membedakan piringan, yang terlihat jelas piringan untuk membedakan itu bahwa encoder increment itu maksimal 3, tapi kalau untuk absolute itu bisa bisa 8, bisa 10, intinya lebih dari 3 kalau dilihat secara piringan. Kemudian yang warna hitam ini sensornya ya, optocoupler, ada LED dan ada fotodiode yang di sebaliknya di sini.
Ini biasanya tergabung sudah terhubung dengan as motor. Oke, untuk tipe increment ini terdiri dari 2 track atau single track atau 3 ya. Maksudnya track itu ya alurnya tadi, lubangnya tingkatnya maksimal 3. Kemudian 2 sensor yang disebut channel A dan channel B. Yang channel 2 track tadi, track A dan track B. Ketika poros berputar, deretan pulsa akan muncul di masing-masing channel pada frekuensi yang proporsional dengan kecepatan putar. Sedangkan hubungan fase antara channel A dan B menghasilkan arah putaran CW atau CCW. Dengan menghitung jumlah pulsa yang terjadi terhadap resolusi piringan, maka putaran dapat diukur. Jadi untuk mengetahui itu putaran CW dan CCW biasanya ada patokannya ya. Kalau ada 3 output, berarti salah satu itu patokan. Umpamanya ABC ya. Umpamanya A itu CW, kemudian B itu CCW. Kemudian yang C itu jadikan patokan. Bila C itu lebih dari A, umpamanya nilainya yang A dulu aktif, maka dia CCW. Kemudian kalau yang aktif dulu B, maka dia CCW. Jadi C nanti sinyal C tadi akan dijadikan patokan. Contohnya kalau secara nanti ada gambarnya ya. Oke, untuk mengetahui arah putaran dengan mengetahui channel mana yang leading terhadap channel satunya. Jadi yang pertama aktif itu bisa ditentukan arah CW maupun CCW. Yang aktif dulu, umpamanya seperti itu. Dapat kita tentukan arah putaran yang terjadi karena kedua channel tersebut akan selalu berbeda fase seperempat putaran. Oke, kita ada gambarnya. Oke, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau channel A aktif dulu, ini ya. Kalau diputar piringannya, yang output A dia aktif dulu. Aktif dulu, kemudian baru B. Kemudian ini biasanya C ya, yang marker ini. Kalau A di sini berarti clockwise. Kemudian kalau setelah A, yang B ini counter clockwise. CCW. Oke, ada 3 output. Kalau untuk increment, channel A, channel B, dan marker di sini ya. Kalau counter clockwise berarti B dulu yang aktif. B dulu, channel B dulu aktif, baru disusul A dan marker di sini. Marker di sini bisa C, bisa Z ya. Saat channel A mendahului channel B, maka dapat diketahui shaft berputar searah jarum jam. Sebaliknya, jika channel B mendahului channel A, maka shaft berputar berlawanan arah jarum jam. Ini untuk mendeteksi arah putaran pada rotary encoder. Bisa teman-teman memahami? Iya, sambung bisa, Pak. Bisa ya. Jadi asnya rotary encoder tadi digabung sama motor, disatukan, dibuat join. Kemudian kalau saya putar CW searah jarum jam, berarti A-nya yang aktif dulu. Pulsanya A akan aktif dulu. Kemudian kalau saya putar counterclockwise, tidak searah jarum jam, maka channel B yang aktif dulu. Nah, ini untuk membaca putaran konveyor ya. Jadi biasanya untuk pengaplikasian ini bisa diaplikasikan di konveyor saat mamanya setiap 5 detik sekali dia harus berputar counterclockwise selama 1 menit memang seperti itu. Ini untuk sensor ya, sensor rotary encoder. Oke.
Ini ada contoh lagi, yang channel A itu yang warna hijau, channel B yang warna biru. Jadi saat A, yang channel A tadi aktif, yang sini dulu ya, berarti dia berputar CW. Kemudian kalau yang B aktif dulu, maka ini counter clockwise atau CCW. Ini kalau maju mundur itu translasi ya, pergerakan maju mundur itu translasi, hasilnya dari putaran itu bisa dirubah menjadi linear atau translasi. Pergerakan dari putaran rotasi dirubah menjadi translasi. Oke, contohnya seperti itu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ada marker, ada pulsa Z atau pulsa C. Ini pulsa perintah atau command pulse yang digunakan untuk menghitung putaran batang encoder. Jadi berapa putaran itu dihitung menggunakan pulsa Z biasanya. Dengan mendeteksi dua buah pulsa A dan B, maka dapat diketahui arah dan jumlah putaran yang telah ditempuh batang encoder. Nah, ini sesuai pengaplikasian ya. Umpamanya teman-teman cuma membutuhkan berapa putaran saja, ini cukup pilih salah satu, bisa A, pilih pulsa A, pulsa B maupun pulsa Z. Ini kalau untuk mengetahui berapa putaran. Tapi kalau untuk mengetahui CW dan CCW dan jumlah putaran ini berbeda. Kalau A ya tadi berarti untuk CW, kalau B berarti untuk CCW, kemudian yang Z ini untuk jumlah putaran. Kemudian untuk mengkonversi data menjadi nilai sudut, ini ada rumusnya sendiri. Jadi setiap rotary encoder itu ada resolusinya. Ada resolusi itu ya, kalau teman-teman lihat di spesifikasi, kalau untuk yang produk-produk khusus industri itu ada nilai resolusi. Jadi kalau teman-teman bongkar, di dalamnya itu ada berapa lubang yang ada di piringan tadi. Jadi resolusi pada encoder adalah jumlah pulsa yang dihasilkan rotary encoder dalam satu putaran penuh. Jadi di dalam rotary tadi ada piringan. Jadi satu putaran 360 derajat tadi itu ada berapa lubang. Ini yang dinamakan resolusinya. Di mana jumlah pulsa yang dihasilkan dalam satu putaran adalah sama dengan jumlah lubang pada piringan encoder. Semakin banyak lubang pada piringan sebuah encoder, maka semakin tinggi pula resolusinya. Jadi semakin teliti ya untuk putarannya, atau untuk posisi itu lebih teliti. Jadi gini, untuk contoh perhitungan ya. Jadi ada sudut putaran derajat ya sama dengan pulsa per resolusi atau P per R di sini. Contoh, jika sebuah rotary encoder increment memiliki 1000 lubang dan telah berputar sebanyak 180 derajat, maka pulsa yang dihasilkan sebanyak 500 pulsa. Jadi satu putaran berapa derajat? Halo? 360. 360. Berarti kalau 180 derajat setengahnya ya. Setengah. Kalau resolusinya 1000 lubang, ini 1000 pulse. Kalau saya pengen 3 putaran, berarti pulsa yang dihasilkan 3 putaran itu berapa? 3000. 3000 pulsa ya. Oke, bisa. Kemudian ini ada tipe yang double ya, ada dua piringan. Ada dua piringan, kemudian di sini lampu LED, kemudian fotodiode. Ini yang A itu
kalau diputar yang A ini sinyalnya lebih lambat daripada B ya. Yang B sudah aktif, tapi yang A masih belum aktif. Ini untuk apa? Ada tipe yang double seperti ini juga. Oke, pada encoder jenis ini arah putaran diperoleh dari beda fase dua buah rangkaian pulse. Rangkaian pulse pertama pulsa A dan rangkaian pulsa kedua pulsa B. Terdapat pula sebuah pulsa ketiga pulsa Z yang berfungsi sebagai pulsa sinkronisasi yang akan muncul sekali dalam satu putaran. Jadi yang Z tadi ini ya sekali putaran ya. Ini tidak tampilkan, tapi nanti ada output yang Z. Dia kalau sudah satu putaran dia langsung keluar satu pulsa. Ini tadi yang searah jarum jam sama berlawanan arah jarum jam. Ya. Yang membedakan pulsa mana yang aktif dulu. Kalau A berarti searah jarum jam. Kalau B dulu berlawanan arah jarum jam. Oke, ini. Jadi ada dua tingkatan. Yang berjalan ini ya. Ini kalau saat dia CCW kondisinya ini yang sensornya di sini umpamanya yang garis warna merah, yang piringan paling luar ini yang A, kemudian yang piringan paling dalam ini yang B. Jadi yang aktif dulu mana? Kalau ini CCW, dilihat sinyalnya di sini ya. Berarti yang ini yang B ya. Ini kan ada beda posisi hitam-hitamnya itu. Kalau yang dalam ini lebih dulu, kalau mau putarannya CW. Kalau putarannya CCW, maka yang luar dulu yang aktif. Oke, ini yang kalau secara hardware seperti ini, ada PCB di rangkaian PCB, kemudian ada piringan, bisa besi, plat, ada sinar dari atas, ini lampu LED, foto emitter atau transmitter ya. Kemudian di sini fotodiode, foto receiver. Bisa ya membedakan CW dan CCW, teman-teman? Iya, Pak. Oke. Bisa, kemudian nih. Kelemahan dari increment encoder di sini saat supply dimatikan, maka pembacaan posisi shaft akan terreset. Ini kelemahan. Jadi saat listrik mati, saat rotary encoder itu bekerja, pulsa yang dihasilkan langsung hilang ya. Kalau listriknya mati, nilainya langsung hilang. Dia harus kembali ke posisi awal dulu, harus secara manual untuk mengembalikannya. Ini untuk kelemahan rotary encoder increment. Ini yang tadi yang saya yang saya bicarakan tadi, yang Z ini cuma satu, ada tanda hitam di sini. Jadi kalau sudah satu putaran, dia akan mengeluarkan pulsa satu. Kemudian yang A itu yang paling luar, B itu yang tengah, Z itu yang paling dalam. Ini yang tadi, kalau sudah satu putaran, ini tergantung resolusinya ya, berapa titik yang di sini. Kalau satu putaran berarti 100 ini, tergantung resolusi. Kalau ini 6 titik, ada 6 tingkatan ya, AB, Z dan UVW. Kalau dibaca ya ada 6 output. Nah, ini sesuai kebutuhan. Kalau teman-teman menggunakan semua output ini juga bisa, tergantung aplikasi pada mesin apa. Oke, kalau di industri kebanyakan rotary encoder itu sudah dalam package yang
seperti motor DC tapi dia mengeluarkan sinyal. Contohnya seperti ini. Jadi as rotary encoder harus digabung pada penggeraknya, kemudian ada beberapa kabel yang harus disuplai ya. Pertama yang kabel coklat ini yang VCC, ini standar industri ya untuk warna coklat, berarti harus VCC, biasanya 12 atau 24 volt. Yang blue itu yang COM atau 0 volt, kemudian black ini yang fase A, white itu fase B, kemudian orange itu fase Z. Ini untuk tipe rotary encoder yang increment untuk industri. Nah, ini power supply-nya 24 volt. Kemudian tipenya output itu NPN, berarti positif ya. Saat ada pulsa dia akan high. Kemudian kalau teman-teman pernah menggunakan PLC atau pernah melihat PLC saja atau belum pernah ya. Jadi untuk menghubungkan antara rotary encoder tadi yang jenis tipe industri ke PLC ini harus sesuai dengan tipe-tipe PLC yang dapat membaca dengan high speed ya. Jadi tidak semua PLC itu dapat membaca rotary encoder karena ini masalah kecepatan inputnya. Nah, kalau tipe Omron itu disediakan untuk membaca rotary encoder dengan kecepatan tinggi itu di pin 1 sampai 6 ya. Jadi ada tipe-tipe tertentu yang tipenya itu tipe PLC maksudnya. Harus harus sesuai dengan pembacaan pada rotary encoder. Jadi rotary encoder itu langsung dihubungkan ke sini. Umpamanya yang A tadi dihubungkan ke 0, kemudian yang B itu dihubungkan ke 1, kemudian yang C tadi dihubungkan ke ini ya, 5 sampai 7 di sini. Ini untuk koneksi ke PLC. Ini kalau yang saya lingkari ini untuk fase B ya. Fase B di sini yang 01, kemudian yang 00 di sini yang A. Jadi output dari rotary encoder yang A itu masuk ke 100 kalau PLC, kemudian yang B ini ke 001 dan 000. Sudah diajari PLC belum teman-teman? Halo? Belum, Pak. Oh, belum diajari ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, jadi PLC itu seperti Arduino, tapi kerjanya itu menggunakan tegangan 24 volt. Kalau teman-teman pernah menggunakan Arduino pasti bisa ya. Tapi kalau belum pernah sama sekali, semuanya belum pernah. Jadi PLC itu suatu controller pertama membaca dulu. Membaca sinyal input, bisa tombol, bisa analog, bisa rotary encoder. Tapi kalau untuk rotary encoder ini harus tipe PLC yang spesifikasinya dapat membaca kecepatan tinggi. Pulsanya ya maksudnya. Dapat membaca kecepatan tinggi. Jadi ada beberapa pin yang dikhususkan untuk membaca tipe rotary encoder. Jadi di sini disediakan 2 pin. Ini increment ya, yang increment. Dia masuk ke 00 dan 01. Untuk ini contoh untuk settingan pada PLC. Jadi yang diprogram kalau ini menggunakan PLC tipe Omron, berarti softwarenya menggunakan CX Programmer. CX Programmer di sini ada settingan sendiri. Pertama menggunakan high speed counter.
Ini harus dicentang, kemudian nanti saat di reset, nilai Z-nya ini yang disetting ya, Z software reset ini. Kemudian input settingnya diisi diferensial fase input. Oke, ini untuk membaca input dari rotary encoder. Kemudian ini untuk programnya ya, jadi program ladder di sini, tangga ya. Jadi ada perintah untuk membaca, pulsa di sini nanti akan tampil di software CX programmernya. Kalau di Arduino, rotary encodernya kalau yang dijual secara banyak itu yang mungkin 5.000 atau 10.000 ya. Rotary encoder ini dijual di pasaran. Jadi disuplai dulu dengan 5 volt, kemudian ada 3 kabel, ada channel A, channel B, dan Z. Nah ini masuk ke sini, kemudian nanti diputar rotary encodernya, nanti akan tampil nilainya berapa, nilai A, berapa nilai B, dan nilai Z. Ini untuk penggunaan ke controller Arduino. Ini tegangannya 5 volt ya. Oke, contohnya seperti ini, yang banyak di pasaran. Ground, VCC, dan ini button itu rotary encoder ini dapat kalau ditekan dari atas di sini, dia akan mengeluarkan sinyal high ya. Kemudian output A dan output B di sini yang channel A, channel B tadi yang rotary ya. Seperti potensio tapi di sini dapat menghasilkan pulsa. Resolusinya 200 ya, 200-an. 250. Oke, ini untuk aplikasi menampilkan rotary encoder, data rotary encoder ke LCD ya. LCD 16x2, 16 digit, 2 baris. Oke, saat rotary encoder berputar, yang channel B dulu yang aktif ya, kemudian baru A. Penerapannya ini yang simple ini pada mouse ya. Kalau teman-teman pernah membongkar mouse, di situ ada piringan, kemudian di sini ada lampu LED atau infrared, kemudian di sini ada fotodiode atau penerima sinarnya tadi. Jadi saat mouse itu di scroll, diputar, maka akan memutus sinar di sini ya. Memutus sinar di sini, kemudian akan memberikan output ke komputer. Ini juga ada beberapa rotary encoder ya. Di sini juga ada, di sini juga ada. Kemudian aplikasi selanjutnya di mesin printer. Di mesin printer ini untuk menentukan, pertama untuk settingan kertas A4, A3, A2 ini menggunakan membaca data menggunakan rotary encoder. Contohnya seperti ini. Umpamanya ukuran kertas A4 itu 30 cm panjangnya. 30 cm berarti motor harus berputar sebanyak 30 kali. Nah, ini yang dijadikan patokan, rotary encoder itu sebagai patokan bahwa motor sudah berputar 30 kali. Contohnya seperti itu. Kemudian ada lagi penerapannya pada motor PG planetary gear. Jadi motor DC yang sudah tergabung dengan motor DC tergabung dengan rotary encoder. Ini jadi satu ya. Jadi di sini ada 6 kabel, yang 2 itu plus minus untuk menggerakkan motor. Kemudian yang 4 kabel ini untuk sinyalnya, rotary encodernya, datanya, data pulsa A dan B. Kemudian yang hitam sama ini pinggir ini biasanya plus minus. Rotary encoder biasanya di sini 5 volt. Kemudian kalau motor ini itu maksimal 24 volt. Oke, kita lihat aplikasi yang telah dibuat kakak tingkat kalian. Jadi ini robot keeper. Jadi dulu pernah membuat
robot soccer ya. Ada 3 robot, yang 2 itu penyerang dan 1 robot itu kiper. Nah, saat memulai bertanding, robot itu harus di luar lapangan. 3 robotnya. Ini salah satunya kiper. Di luar lapangan, kemudian dia otomatis harus menuju ke gawangnya. Berarti kalau robot kipernya di luar, dia harus bergerak maju, kemudian geser ke kanan ya, ke kanan, kemudian mundur. Ini berdasarkan pulsanya. Kita lihat videonya. Oke, ini ditekan, maju, kemudian geser ke kanan. Kemudian geser ke belakang. Setelah itu baru membaca garis di sini, membaca garis, kemudian membaca bola. Membaca bola pakai kamera, membaca garis pakai sensor garis. Kemudian pergerakan rotari tadi untuk menentukan berapa jarak antara titik awal sampai titik akhir ya. Kelihatan nggak teman-teman videonya? Kelihatan ya. Jadi ada beberapa mode, harus di samping gawang, yang tadi di kiri jalan di gawang, sekarang di kanan gawang. Nah, ini maju dulu, kemudian geser ke kiri, kemudian mundur. Ini menggunakan sensor rotary encoder untuk pergerakan tadi. Kemudian kalau sudah tercapai, dia baru membaca sensor garis. Nah, ini berdasarkan sensor garisnya. Nah, ini sudah dapat membaca pergerakan bola menggunakan kamera. Nah, ini tugas akhir tahun 2018 ya. Ini sudah dibuat. Robotnya masih di parkiran ya. Kita lihat dulu ya. Oke, kemudian tipe kedua itu absolute encoder, rotary encoder absolute. Perbedaannya, dia menggunakan banyak sekali foto transistor atau foto diode, kemudian sinarnya pun juga disesuaikan dengan jumlah foto transistor atau foto diode tadi. Kemudian tingkatan piringan lubangnya tadi ini juga bertingkat ya. Minimal ini ada 8. Ada resolusi 8 bit di sini. Kemudian absolute encoder menggunakan cincin-cincin yang terkode secara biner atau kode gray. Setiap lapisan cincin harus diberi sebuah LED dan foto sensor atau foto diode ya, untuk dapat menghasilkan pulsa. Kayak contohnya seperti ini. Jadi saat berputar, yang aktif dulu itu yang mana? Namanya di sini kontak 1, kontak 2, kontak 3 ini mati semua. Namanya sensornya di sini ya. Kemudian berputar, yang kontak 3 aktif, berarti yang sini ya. Kontak 3 aktif, kontak 1 dan 2 mati. Jadi pergerakannya dari ini CCW ya. Kontak 1 dan 1, 2, 3 berurutan. Cincin yang paling dalam sampai ke cincin yang paling luar. Bagian hitam pada cincin menandakan kontak on. Sudut 0 derajat dimulai dari bagian kanan, sama seperti sumbu koordinat. Ini ya. 0 itu sudutnya 0 sampai 45.
Kalau sektor 1 itu 45 sampai 90 ini ya. Kemudian sektor 2 itu 90 sampai 135 derajat. Nah, ini sampai 360 derajat. Oke, kalau untuk di praktikum nanti rotary encoder yang absolut itu tipenya seperti ini. Kemudian outputnya ada 8. 8 itu harus terhubung ya kalau kita menggunakan langsung ke controller PLC maupun Arduino. Ke 8 data tadi masuk ke controller tadi. Kalau di sini ada indikator ya, indikator untuk menampilkan 8 output sensor rotary encoder absolut tadi. Ini cuma untuk menampilkan datanya saja. Penerapannya ini pada konveyor, kemudian mesin kartoning atau mesin injeksi. Jadi umpamanya kenapa harus ke sistem mesin kartoning atau injeksi? Umpamanya nanti mesin mati, dia dapat menyimpan data terakhir ya. Keunggulan dari absolute encoder. Jadi resolusi dan orientasi keseluruhan lebih tinggi, lebih presisi. Lebih baik dalam memulai kinerja karena waktu homing yang rendah atau posisi awal. Kemudian deteksi gerakan akurat sepanjang pergerakan beberapa suhu. Deteksi gerakan akurat sepanjang beberapa sumbu. Kemudian protokol keluaran berganda untuk integrasi elektronik yang lebih baik. Jadi outputnya banyak ya. Kemudian pemulihan yang lebih baik dari kegagalan sistem atau mati daya. Jadi saat listrik mati, dia dapat menyimpan posisi terakhir. Oke, untuk perbandingan increment dan absolut, pertama dari kompleksitas. Kompleksitas di sini increment sangat simple karena cuma 3 output ya. Channel A, channel B, dan channel C atau channel Z tadi. Kemudian yang absolut ini sangat kompleks, lebih ruwet ya. Kemudian dari output increment pertama dapat mengetahui kecepatan atau pergerakan, displacement, kecepatan dan arah putaran untuk increment. Tapi kalau absolut ini kecepatan dan posisi absolut, posisi terakhir. Ini untuk perbedaan dari output. Kemudian need homing of startup. Nah, ini untuk posisi awal. Kalau increment itu harus di setting manual. Posisi mana. Tapi kalau untuk absolut itu tidak perlu homing kembali ke settingan ke posisi awal, tidak perlu. Jadi di mana saja dia bisa bisa menentukan posisi homingnya. Kemudian resolusinya itu 10K PPR direct read. Kemudian kalau untuk absolut itu lebih dari 22 bit. Kemudian komunikasinya, protokolnya yang increment itu tidak ada, tapi yang absolut itu ada untuk komunikasi protokol ya. Harganya untuk increment itu lebih murah, kemudian yang absolut itu lebih mahal. Oke, nanti kalau di praktikum microcontroller itu teman-teman akan menggunakan tipe seperti ini, rotary encoder yang murah ya. Jadi saat diputar nanti akan keluar output A dan output B. Ini yang digunakan ini. Kemudian untuk jenis output output sensor ya, bukan cuma dari rotary encoder outputnya, tapi hampir semua sensor ada output. Ada 2 tipe output, NPN dan PNP. Kalau NPN itu biasa disebut output syncing, tapi kalau PNP itu output sourcing. Maksudnya apa? Kalau dilihat dari rangkaiannya, tipe NPN dia outputnya nanti kalau aktif dia akan ground ya, 0 volt ya. Jadi kalau tidak ada, ini ada sensor induktif, kapasitif, kemudian ini beban,
beban salah satu beban itu sudah terhubung ke positif dulu. Kemudian salah satu kabel output ini harus ke sensor. Berarti saat aktif dia akan keluar 0. Negatif switching, output switch to 0. Jadi kalau saat aktif maka dia akan ke 0. Kemudian untuk tipe PNP ini ada sensor kapasitif, kemudian bebannya itu salah satu ke ground, kemudian outputnya tadi masuk ke beban ya untuk tipe output PNP. Output is positive switching ya. Jadi kalau aktif dia akan mengeluarkan output di sini, output positif. Ini yang membedakan PNP dan NPN. Kalau NPN salah satu ke positif, kemudian output sensor ke output ke beban ya. Ada pertanyaan teman-teman? Sudah diajari belum tentang ini? Tentang output sensor? PNP dan NPN? Tidak tidur kan ini? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Tidak, Pak, tidak. Oke ya, bisa membedakan ya. Kalau NPN bebannya ke positif, kemudian salah satunya ke output sensor. Output sensor kalau 0, maka bebannya akan aktif. Kalau PNP, salah satunya ke ground, kemudian ini masuk ke output sensor. Saat positif, maka loadnya atau beban dia akan aktif. Kemudian ada lagi linear encoder. Jadi pergerakannya sama seperti rotary encoder. Linear encoder itu pergerakannya yang membedakan. Jadi saat dia bergerak maju mundur, dia akan membaca tanda hitam dan putihnya ya. Biasanya di papannya di sini, di jalurnya di sini, kemudian ini yang membaca, sensornya ini yang membaca. Oke, kita lihat videonya. Ada video contoh. Oke, rotary encoder. Ini motor ya, motor. Kemudian ini rotary encodernya. Pergerakannya ini gear. Saat berputar dia akan mengeluarkan pulsa juga di sini, mengeluarkan rotary. Ini rotary. Kemudian ini kontengnya, ada indikator kontengnya, putarannya, berapa pulsa yang dihasilkan tadi. Kemudian ini linear, ini rotary. Kalau linear biasanya ditempatkan pada pada mesin-mesin yang pergerakannya naik turun. Contohnya pada mesin itu untuk menentukan ketebalan pemotongan kayu. Kalau dulu pernah dapat project ya di PT pemotongan lantai kayu, membuat lantai kayu, dia dapat mesin itu memotong kayu dengan ketebalan yang sama. Jadi kan semakin lama mesin itu digunakan, gergajinya itu aus, maka ketebalan mesin akan berbeda. Lah nanti otomatis kalau dilihat dengan hasilnya ya, pergerakannya umpamanya dipakai 100 kali pemotongan, maka gergajinya aus, maka nilainya ini juga akan naik juga ya, disesuaikan dengan controllernya tadi. Ini linear encoder, ini rotary encoder. Kalau untuk praktikum kita punyanya yang rotary ya. Linear ini belum punya, ini sangat mahal sekali ya. Kalau untuk linear ini. Biasanya mesin-mesin Jerman menggunakan linear encoder.
Ini yang ada dua tipe, absolute dan increment sama saja ini tipenya. Kemudian dibagi lagi berdasarkan teknologinya. Ada optik, ada magnetik, ada induktif, ada kapasitif, dan laser. Ini yang rotari. Jadi ada lampu LED dan foto diode. Ini dibuat octocopper ya. Nah, ini yang linear. Saat ada lubang dia akan menyala ya. Ada lubang-lubang ini akan menyala. Nah, ini contoh pergerakan pada mungkin meja CNC, mesin CNC itu menggunakan, ada yang menggunakan rotary encoder, ada yang menggunakan linear encoder. Nah, ini yang pergerakan pada meja. Dan yang rotary, putaran yang absolut, jarak, kecepatan, dan posisi. Ini kalau dibongkar rotary encodernya ada piringan, ada as, ada fotodiode, ada fototransistor. Kalau dibongkar seperti ini ya, dalamnya. Nah, ini piringannya bisa plastik, bisa logam. Ini sudut, ini pulsa. Oke, kemudian ini ada tingkatan ya, ada tingkatan sensor juga. Kita cepatkan saja. Nah, ini yang tadi yang increment. Aplikasinya kalau ini yang menggunakan magnetik ya. Jadi di sini ada magnet. Nah, ini jadikan ini ada magnetnya, kemudian ada pergerakan, maka akan mengeluarkan sinyal pulsa. Ada lagi tadi aplikasinya pada robot ya. Robot, ini robotnya, kemudian pergerakan robot lengan. Oke, untuk materi ini sampai ini ya. Sebelumnya ada pertanyaan sebelum kita kuis, teman-teman? Nggak ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kita kuis ya. Saya share linknya di grup WA kelas A. 10 soal ini gampang-gampang. Kalau teman-teman tadi memperhatikan pasti tahu. Oke, silahkan gabung dulu ke kuisnya. Kasih NIM saja ya. Pak, bentar Pak, masih muter Pak. Ya.
Saya baru 20. Tadi pesertanya berapa ya? 28. Kita tunggu. Sudah semua? Belum Pak, masih loading. Cari sinyal. Yuk, satu lagi. Oke ya. Sudah semua? Kita mulai dari sekarang. Pak, sinyal saya susah Pak. Ya, ditunggu.